makhluk yang itu benar-benar di depan di samping pintu gitu. Ini apa? Kita langsung kayak yang nge-freeze awalnya. Terus setelah satpam yang kedua ini ternyata dia juru kuncinya di perumahan itu. Di salah satu perumahan itu. Dia bilang lah gini, makanya kamu itu kalau tinggal di sini tuh kamu harus yang berhati-hati. Apalagi kamu nggak tahu dulunya di sini tuh tempat apa. Pas tembus yang kedua ini aku pindah lah, terlentang kan. Aku terlentang, aku dimimpiin. Di mimpi aku itu pembalut aku tuh dimakan sama jin. Dan ketika aku mengalami kejadian-kejadian kayak gitu tuh memang banyak juga tetangga-tetangga aku yang ngalamin hal seperti itu juga. Malah ada yang lebih parah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat mistis, kumaha daramang. Alhamdulillah kalau semua pada sehat, aku mah bahagia deh. Nah, ketemu lagi di konten podcast misteri di Ria Puspita Official. Jadi buat kalian yang baru bergabung, baru lihat channel Ria Puspita yang terbaru ini, boleh langsung subscribe, di like, boleh komen, kasih tahu ada masukan apa, atau mungkin mau jadi narasumber, mau konsultasi. Kan banyak tuh yang tanya kalau di komen mau hubungin Teria kemana, mau konsultasi gimana, kalau jadi narasumber gimana. Klik deskripsi di channel YouTube aku, di situ ada nomor telepon admin, ada Ririn dan Sasi. Boleh juga ada di sini nanti dicantumkan. Nah tuh, keluarkan admin Sasi sama Ririn. Langsung di chat mereka atau ke Instagram aku @riapuspita93. Kalau yang belum subscribe, di subscribe. Kalau udah subscribe, nyalain lonceng notifikasinya, karena ada apa aja sih Teria di sini. Kita bisa bahas podcast misteri, kejadian misteri yang dialami narasumber, ada pengobatan, ada penelusuran, dan siapa tahu ada masukan dari kalian, ngundang ini, ngundang itu boleh, atau kalian sendiri yang mau datang boleh. Nah, siapa sih hari ini narasumbernya? Ada cerita misteri apa? Ada cerita mistis apa yang dialami di kehidupannya? Kita kenalan yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam teh. Coba dong kenalin ke sahabat mistis, namanya siapa, tinggalnya di mana sayang? Perkenalkan, nama saya Anggun. Saya berasal dari Solo. Saya di sini bekerja di salah satu klinik kecantikan di Banten. Serem tuh Banten. Iya, benar. Oke. Di sini saya akan menceritakan sedikit kisah yang saya alami dari sejak awal saya di sini sampai dengan detik hari ini. Oke, boleh. Anggun, kita mulai ceritanya. Awal pertama kamu mengalami kejadian mistis gimana? Oke. Untuk awal ceritanya itu aku kesini tuh bertepatan di malam 1 Suro teh. Aku kesini tuh diajak sama temen aku nih. Temen aku ini dia tadinya nggak mau di mes, karena kan di klinik tadi menyediakan mes kan. Dan itu tuh baru pertama banget aku di situ tuh aku nggak mau ditinggal. Jadi aku maunya yang ditemenin lah sama temen aku. Akhirnya temen aku mau. Kita habis dari klinik, karena kan itu awal aku training ya, awal banget di situ. Aku langsung pulang ke mes. Malamnya itu ya aku bebersih lah, namanya juga baru mau dihuni 1 malam ini kan. Akhirnya aku bersih-bersih sama temen aku, udah kelar semuanya. Kita break dulu di depan lah di teras, ngopi-ngopi bentar. Terus abis itu malamnya itu aku udah yang kecapean banget, mau istirahat. Temen aku bilang, ntar aja lah, bentar lagi, kata dia kan gitu. Surau-surau tuh nggak boleh tidur cepet, kata gitu. Oh ya udah deh, ya udah di depan. Singkat ceritanya udah 11:30. Itu aku mau masuk dulu, dia bilang ya udahlah ayo kita bareng-bareng aja, tidur bareng kata gitu. Tidurlah kita. Sebelum aku tidur tuh tadinya aku masih yang kayak happy lagi teleponan sama temen aku gitu kan. Dan tidurnya kita tuh nggak berhadapan, jadi saling punggung gitu. Nah itu pas waktu aku mau nengok ke temen aku itu tiba-tiba ada makhluk yang itu benar-benar di depan di samping pintu gitu. Ini apa? Kita langsung kayak yang nge-freeze awalnya. Terus kayak yang kita toleh-tolehan, terus tiba-tiba yang teriaknya itu malah telat gitu.
kita nge-freeze dulu hadap-hadapan, habis itu kita baru teriak minta tolong. Kan ya namanya di perumahan baruan belum ada siapa-siapa gitu ya teh, yang kayak belum rame lah istilahnya. Itu kita kayak yang tolong-tolong tuh nggak ada yang denger. Akhirnya kita lupa kalau di samping kita itu ada kayak yang jendela gitu, kita lompat di situ. Singkat ceritanya lagi, di situ tuh pas awalnya ada itu tuh kita pas waktu bener-bener yang kayak nge-freeze yang shock itu tadi tuh, tiba-tiba dia langsung ke atas lagi, terbang langsung ke atas. Jadi dia tuh kayak semacam kayak cahaya gitu yang dari atas langsung ke bawah. Pas udah ngelihat, pas posisinya kita kayak ngelihat ke bawah itu bener-bener dia nggak ada kakinya, bener-bener ngambang gitu kan. Pas waktu itu dia langsung ke atas gitu. Jadi dia kayak semacam cahaya gitu. Pas waktu kita keluar, minta tolonglah kita ke satpam kan. Satpamnya cuma bilang, "Kenapa Mbak, ada apa?" gitu. "Oh, saya habis di ini nih ada kayak gini Pak, ini gimana?" Dia bilang, "Alah, itu mah cuma halusinasi kamu aja," gitu. Mungkin karena saya baru banget di situ dan itu belum ada sehari atau di situ. Terus ya satpamnya dia bilang kayak yang awalnya belum mau buka suara, tapi setelah satpam yang kedua ini ternyata dia juru kuncinya di perumahan itu, di salah satu perumahan itu. Dia bilang lah gini, "Makanya kamu itu kalau tinggal di sini tuh kamu harus yang berhati-hati, apalagi kamu nggak tahu dulunya di sini tuh tempat apa. Makanya kalau misalkan kamu ada rumah ataupun apa itu, kamu harus kayak ya minimal di ngajiin dulu, dibacain apalah gitu, nggak yang hanya terus kamu di sini nempatin," katanya gitu. Sehabis kejadian semalam itu, kita paginya tuh yang masih kerja biasa. Tapi setelah kejadian itu tuh tiba-tiba kita itu sakit. Bener-bener mendadak sakit dua-duanya, aku sama teman aku itu. Kita berdua sakit, akhirnya kita cerita nih ke salah satu tetangga kita yang di samping klinik kita. Cerita lah, kayak yang, "Kak, kok tiba-tiba aku sakit ya, gini. Terus dia bilang, "Ya udahlah, kamu cobalah berobat." Tadinya tuh masih ke medis ya Kak, belum yang ke non medis ya. Awalnya aku di situ tuh infus. Kita berdua infus, udah yang mendingan. Setelah after itu kok badan tuh tiba-tiba langsung drop. Bener-bener langsung drop, gak bisa ngapa-ngapain. Akhirnya tetanggaku bilang lagi gini, "Coba deh kamu urut di salah satu tempat urut aku," gitu. Dia selain bisa ngurut, dia juga tahu hal-hal yang non medis gitu, maksudnya yang kayak mistis-mistis gitu. Akhirnya singkat cerita, aku sama temen aku urutlah ke tempat si emak ini ya disebutnya. Si emak ini bilang, "Oh, kamu kenapa Neng, kok kamu kelihatan pucat kayak gini?" kata dia gitu. "Iya Mak, aku habis sakit gini. Itu tuh udah berlangsung selama 2 minggu. Sakit itu? Iya, sakit itu berlangsung selama 2 minggu, 14 hari. Si emaknya ini bilang gini, "Ada yang gak suka sama kamu kali." "Masa sih Mas, saya di sini juga baru, belum ada kayak yang maksudnya 1 bulan aja belum ada gitu, baru hitungan hari gitu. Di sini tuh bener-bener baru hitungan yang kayak masih singkat gitu." Terus si emaknya bilang, katanya, "Kamu ada yang gak suka?" Singkat ceritanya, ternyata pas waktu dia posisi ngurut itu dia sambil bercerita, "Kamu ini kayak ada semacam sosok ular gede yang lilit badan kamu, jadi kamu gak bisa ngapa-ngapain," gitu. Lah pas waktu aku sakit itu, yang biasanya aku tuh gak pernah kayak kontekan sama orang tua tuh tiba-tiba video call, telepon gitu, "Kamu kenapa? Gini-gini." Dan ibu aku tuh kayak ada firasat dia habis mecahin gelas katanya gitu. Aku bilang lah kalau aku sakit gini-gini ini, tapi sakit aku tuh yang non medis gitu, maksudnya aku di sini tuh bener-bener yang baru 2 minggu udah di kayak giniin gitu. Terus kan aku memang asli Jawa ya Teh, aku tuh kayak yang ya kalau istilahnya orang Jawa tuh ke orang pinter gitu, ditanyain, "Ini kenapa anak saya gini-gini?" Kalau yang di Jawa ini bilangnya aku tuh udah diikutin sama sosok nenek-nenek yang dia itu ngikut aku selama 12 hari. Singkat ceritanya lagi, pas waktu itu aku belum yang sembuh. Pas waktu aku diurut itu aku masih sakit. Setibanya itu ibu aku bilang kayak, "Udahlah kamu pulang dulu, pokoknya aku gak mau tahu, kamu harus pulang dulu gini. Akhirnya setelah aku pulang, ibu aku bilang lagi, "Udahlah kamu gak usah balik ke sana lagi, udah biarin barang-barang kamu yang di sana gak usah dibawa lagi ke sini," katanya gitu. Orang di sana itu niatnya mau kerja malah dibikin kayak gini. Tapi kan ya nggak bisa dong Teh, ibarat katakan aku udah terikat kontrak, apalagi di situ kan. Dan ya menurut aku
ya enggak lah kata aku balik lagi ke sini. Setelah aku balik ke sini tuh justru malah tambah parah ya. Kejadian itu tuh nggak cuma hanya di klinik tapi juga di tempat tinggal aku tuh, di mes di situ. Jadi ketika aku di situ tuh yang diteror itu nggak cuma hanya aku, tapi teman-teman aku yang datang ke situ. Ke mes. Iya. Jadi ketika temen aku datang nih, misal katakan kayak dia itu habis makan, habis isya itu dia ke rumah, mainlah ke tempat aku, kita ngopi-ngopi, sharing-sharing lah gitu kan. Pas waktu tiba dia di tempat aku tuh, dia bilang gini, "Coy, itu kok kayak ada anak kecil sih," kata dia kan gitu. "Masa sih?" kata aku gitu kan. "Enggak, itu anak tetangga aja," kata aku. "Enggak, dari tadi tuh dia melotot ke aku," dia. "Ya nggak tahu lah aku, udahlah nggak usah direken," kata aku kan. Itu di mana posisi anak kecilnya? Posisinya tuh di luar. Oh, di luar. Di luar kamarmu. Iya, di luar rumah sih. Okay. Terus abis itu pas waktu dia tiba di rumah, dia bilang ke aku, "Cuy, itu kayaknya bukan anak biasa nggak sih yang tadi di tempat kamu itu?" Dia bilang gitu. Tadinya aku nggak mau buka suara, cuman karena takutnya dia udah nggak mau main lagi ya ke tempat aku. Makanya aku bilang kayak yang, udahlah nggak usah dipikirin. Akhirnya dia bilang lagi, tapi dia tuh nggak kayak anak kecil kayak biasanya gitu. Memang sih di tempat samping rumah aku itu kayak dibikin taman. Jadi di situ tuh sebelum jadi taman tuh kayak ada kubangan-kubangan gitu teh. Di situ tuh pas waktu hujan katanya itu ada anak-anak kompleks itu tuh main di situ tuh jatuh ke tempat itu, dan itu tuh ketemunya malam gitu. Jatuhnya kan sore, ketemunya malam. Pas waktu itu dia bilang, dia tuh dari tadi tuh kayak yang dia tuh pengen kayak kenalan gitu loh teh. Dia bilang ternyata anak kecil tuh kayak berupa kayak semacam tuyul, kayak cuman pampers doang. Terus dia tuh yang mukanya jelek gitu, terus kayak yang bantet. Dia bilang, "Terus itu gimana, kok kamu aman nggak di situ?" Dia bilang gitu. "Udah aman aja sih kalau sama aku." Singkat ceritanya lagi, beda teman lagi nih main ke tempat aku, tidurlah di situ kan. Tidur di situ, aku bilang lah, "Cok, tahu nggak kemarin teman aku kesini, dia ngeliat tahu gini. Alah, udah itu tuh cuman halusinasi teman kamu aja. Udah kamu tuh nggak usah yang gimana, udah aman aja di sini," gitu kan. Lah paginya dia bilang pas waktu udah tidur semalam kan itu di tempat aku, dia bilang gini, "Lu semalam bangunin gue nggak sih?" kata dia gitu. "Apaan? Enggak, orang gue cuma dari semalam udah tidur," kata aku. "Sumpah semalam ada yang ngebangunin gue, Cok," gitu. Terus pas waktu tiba dia di kamar mandi, pas waktu dia nyalain keran tuh ada suara anak nangis. Padahal di situ tuh bener-bener tetangga aku tuh masih yang jarang dan nggak ada anak kecil gitu. Maksudnya ada tapi jaraknya jauh gitu. Pas waktu itu dia bilang, terus pas waktu tiba kerannya aku matiin, tiba-tiba udah nggak ada suara apa-apa gitu. Aku bilang lah, ya memang sih ada beberapa kejadian juga. Terutama aku juga ya teh, aku tuh ngalamin kayak yang ketika aku habis mandi nih, aku mandi nyalain keran tuh. Kalau aku bedanya sama temen aku kan, kalau temen aku nangis, kalau aku rame kayak pasar. Itu suaranya tuh kayak gemuruh gitu. Tapi nanti kalau ketika aku matiin kerannya, tuh jadi senyap, nggak ada apa-apa. Dan itu udah dialamin sama temen aku yang kedua yang main ke tempat aku tuh. Singkat ceritanya lagi, pas aku itu udah hampir mau setahun di situ sih. Aku itu lagi menstruasi. Dan menstruasi aku itu kayak yang nggak normal sih, kayak yang tiba-tiba ada bercak di ubin aku, dan itu tuh berhentinya kayak bercak darah gitu, berhentinya itu di depan kamar mandi. Pas dari kamar aku sampai kamar mandi tuh kurang lebih ya 1,5 meter lah. Itu aku foto nih ke temen aku, "Ini ada apa lagi?" kata aku, "Kok terus-terusan kayak begini, ada aja nggak berhenti." Akhirnya temen aku kayak yang, "Udahlah, kamu ikut aku aja," katanya. Kan teman aku tuh Pepe teh, ke Bintaro kan, jauh juga. Oh, yang pertama kali bareng sama kamu pas malam satu suro. Iya bener, dia udah kayak yang khawatir gitu karena ketika aku kayak gitu tuh pasti aku jatuh sakit. Jadi kayak teman aku juga mungkin khawatir juga gitu kan. Akhirnya aku udahlah membiasakan buat di sini aja. Ntar kalau misalkan kamu nggak di sini lagi kan aku yang repot gitu. Akhirnya aku tetap tinggal di situ. Selang berapa bulan lagi itu aku haid lagi kan. Haid lagi itu anehnya itu pas posisi aku ke kanan itu aku tembus nih. Pas waktu aku tembus tuh ya udahlah jadi ganti jadi ke kanan.
Iya, ke kanan. Itu tuh aku tembus lagi, tapi pas tembus kedua ini aku kayak ketindihan teh. Aku tuh mau baca surat Al-Fatihah aja nggak bisa, nggak sampai sini tuh bener-bener nggak bisa terucap. Akhirnya aku pokoknya ya surat sebisa aku lah. Terus akhirnya bisa, aku bangun. Pas tembus yang kedua ini aku pindahlah, terlentang kan. Aku terlentang, aku dimimpiin. Di mimpi aku itu pembalut aku tuh dimakan sama jin. Terus dia itu makannya yang pokoknya yang lahap gitu. Terus di mimpi itu bener-bener jinnya itu terlihat amat sangat jelas, kayak bertanduk, ada ekornya gitu. Habis itu aku langsung bebersih, aku bilang sama bos aku kayak yang ini maunya gimana gitu. Kayak udah ibarat kata aku di sini udah mau hampir setahun tapi masih aja ada gangguan mistis yang kayak itu udah di luar nalar aku gitu, yang biasanya aku nggak pernah ngalamin kayak gini. Aku di sini jadi gimana ya, kayak soalnya tuh setiap aku kayak gitu tuh aku langsung jatuh sakit deh. Jadi kayak soalnya aku tipe orang yang kayak sensitif juga hal-hal yang kayak gitu. Makanya ketika aku tahu ataupun misalkan aku sedang mengalami kayak gitu, aku pasti langsung jatuh sakit. Aku tuh bilang sama manajemen, kayak ini gimana nih kok aku terus-terusan kayak gini. Maksudnya dia juga kan, misal kalau aku sakit kan dia nggak ada tanggung jawabnya kan. Maksudnya kayak oh ya udah, misalkan kamu sakit ya udah nggak usah masuk, udah gitu doang, kayak yang nggak ada tanggung jawab sama sekali. Cuman udahlah kamu nggak usah yang terlalu akan gimana ya, percaya akan hal-hal kayak gitu. Ya gimana nggak percaya, sedangkan aku sendiri aja yang mengalamin gitu. Itu juga tetangga-tetangga aku di klinik juga bilang kayak kamu semalam tidur di klinik ya, katanya gitu. Enggak, kenapa emang? Semalam tuh kayak aku tuh dengar ada orang habis ini keramas, kata dia kan gitu. Memang tempat aku tuh kan juga menyediakan krim bat ya teh, tapi udah lama nggak kepake itu karena selangnya bocor kan. Udah hampir 3 bulanan ada sih itu. Nah itu tuh bilang kayak yang awalnya tadinya tuh aku pikir tuh kamu di sini, soalnya juga ada suara orang naik tangga. Kata aku kamu tinggal di lantai atas gitu. Enggak, aku nggak pernah tinggal di sini. Aku pun juga misal tinggal di sini nggak akan pernah mau, aku bilang gitu. Lah keesokan harinya tetangga aku bilang lagi, kemarin lampu kamu hidup, kamu lupa ya? Enggak pernah aku lupa. Soalnya kalau lupa pasti aku besok kena denda, kata aku kan gitu. Pas dia bilang kayak begitu, oh kemarin soalnya kayak ada yang nempatin, kayak ada orangnya gitu. Nggak ada, aku soalnya nggak pernah di sini. Misal pun pulang kerja ya aku langsung balik, nggak pernah lama-lama di sini, kata aku. Singkat ceritanya lagi, aku sakit lagi nih teh. Sakitnya lagi ini tiba-tiba kaki aku yang nggak bisa buat jalan, bener-bener yang berat gitu. Aku urut lagi nih ke emak, katanya iya emang ini ada yang kayak apa ya, ada yang megangin kaki kamu, katanya gitu. Masa sih mak, kok ada-ada aja? Ya kamu memang habis dari mana, katanya gitu. Ya nggak dari mana-mana ya, cuman paling keluar cari makan, udah balik lagi ke rumah gitu-gitu aja. Soalnya kamu juga orangnya kayak kata si emak ini, katanya aku memang orang bisa gitu kan, tapi aku nggak yang maksudnya percaya gitu. Katanya memang kamu ini ada magnetnya, katanya gitu. Jadi ketika aku udah keluar atau kemana pasti pulang itu selalu iya, makanya kayak aku selalu sakit. Dan kayak sakitnya itu udah bener-bener yang kalau dibilang ke apotik beli obat segala macam nggak sembuh, sembuhnya pasti sama si emak diurut. Itu udah yang kemarin-kemarin. Terus sakit lagi, aku sakit lagi udah 2 hari. Itu pas waktu dipijit sama emak, si emaknya bilang gini, Neng kamu ada yang ngikutin lagi, katanya gitu. Siapa lagi mak, kata aku. Dia bilang gini, ini kayak sosok dia tuh perempuan, dia lagi hamil tapi udah beratus-ratus tahun, kayak gitu. Dia tuh suka ngelihat kamu dandan, ngelihat kamu pakai celak, pakai lipstik, apalagi kamu sering kan pakai minyak wangi gini-gini. Iya mak, saya soalnya nggak bisa kalau harus keluar tanpa minyak wangi, nggak bisa, kata aku. Ya dikurangin aja, soalnya memang katanya si emak ini memang ada kayak makhluk yang memang dia itu suka sama manusia gitu, sama bau ciri khas kita itu dia tahu gitu, makanya dia selalu ngikut kamu karena memang kamu juga ada magnetnya, katanya si Mak gitu. Dia juga bilang kayak udahlah kamu hati-hati aja di sini, jangan keluar malam-malam, kata si Mak gitu. Soalnya ya itu teh, kalau misalkan aku sakit tuh
dari manajemen pun nggak ada ketegasan buat kayak oh ya udah kamu jangan gini nggak ada. Jadi ya bener-bener pure ketika aku sakit ya aku sembuhin sendiri gitu, nggak ada yang oh ya nanti aku kasih obat lah atau apa gitu, nggak ada. Jadi pas waktu aku bener-bener sakit tuh ya aku cari kesembuhan sendiri, dan besoknya aku juga harus masih kerja, dituntut kan, makanya kayak yang ya udahlah misal aku kayak sakit ya udah aku sembuhin sendiri gitu. Tapi sekarang masih kerja di situ? Masih saya, udah mau hampir 3 tahun ini aku. Terus kalau di mes itu kan yang namanya mes itu pasti banyak karyawan. Iya. Terus posisi mes itu bentuknya rumah atau layaknya mes kayak kosan tuh kamar banyak atau rumah? Kalau aku tuh mes itu malah justru ngambilnya di perumahan, di klaster. Tapi itu tuh yang masih yang sepi, bener-bener yang sepi. Cuman untuk sekarang sih untuk di gang aku itu udah lumayan hampir full. Dan ketika aku mengalami kejadian-kejadian kayak gitu tuh memang banyak juga tetangga-tetangga aku yang ngalamin hal seperti itu juga. Malah ada yang lebih parah. Pas maghrib itu ada salah satu anak, dia itu lari-lari ke pos satpam, katanya mau bunuh ibunya. Dia udah bawa peso posisinya, itu pas maghrib. Terus temen aku juga ada lagi yang main ke situ tuh kayak yang dia bilang, kok semalam aku kayak ngelihat orang sih tapi nggak ada kepalanya, kayak gitu. Enggak lah, kamu jangan nambah-nambahin. Apalagi kan aku yang dulunya nggak takut jadi sekarang takut gitu. Karena kalau di sini tuh memang agak berbeda ya Teh, maksudnya nggak kayak di rumah gitu. Di sini tuh hawanya memang keluar sedikit ketempelan, ntar sakit. Nggak kayak rumah kamu di sana di Jawa gitu. Bener. Dan itu pun juga satpamnya juga bilang kayak misalkan kamu di sini kamu hati-hati aja, kayak nggak usah yang kayak peduliin omongan orang gini gitu ya. Tapi kan kalau kita nggak peduliin ya gimana kita caranya kayak buat antisipasi gitu. Sedangkan kita tuh di situ tuh bener-bener pure aku tinggal sendiri karena teman-teman aku itu dia PP Teh. Jadi teman aku itu asli Betawi, Bintaro. Jadi dia tiap hari PP, nggak mau tinggal di mes gitu. Cuma kamu aja. Jadi rumah sebesar itu kamu sendiri. Bener. Jadi ketika teman-teman aku main ke situ tuh ya pasti aku kayak udahlah tidur sini aja barengan gini gitu. Enggak tempat kamu serem, ngeri gitu. Makanya sekarang tuh kalau ada teman-teman aku yang ngalamin kayak gitu tuh ya udahlah aku buka kartu aja sekalian gitu biar kalian juga tahu gitu. Soalnya teman aku yang akhir-akhir ini main ke rumah itu dia malah jauh lebih parah Teh. Kayak depan aku itu kan kayak ada hooknya. Dan di situ tuh kayak ditanam pohon gede. Nah, yang samping-sampingnya kayak yang samping aku kan taman. Itu tuh pas nggak ada angin dia sendiri yang gerak gitu. Dan pas posisi itu tuh malam Jumat Kliwon aku inget banget. Aku tuh keluar. Aku nggak inget sih kalau itu malam Jumat Kliwon. Aku keluar sama temen aku tuh ke pasar malam. Ke pasar malam sehabisnya pulang itu temen aku di depan kan nunggu karena kan kalau misalkan temen aku udah kemalaman gitu, aku suruh buat kayak udahlah tungguin aku dulu cuci muka ntar giliran kamu pulang kata aku. Dia pas di depan tuh tiba-tiba kayak yang dia bilang, "Woi anjing," gitu. Dia bilang gitu. "Siapa cok?" kata dia kan gitu. Langsung dia ke rumah kan nyamperin. "Ada apa?" kata aku. "Tadi ada yang manggil gua, lu manggil gua enggak?" katanya. "Enggak, mana ada, orang aku di kamar mandi, pintu juga aku kunci," kata aku. "Ada gila-gilanya ini jam segini tempat kamu udah muncul," kata dia. Cuman kalau dia memang udah yang ke beberapa kali sih Teh, kayak yang suara itu dia udah sering. Cuman yang ini tuh memang dia tuh manggil nama dia gitu kayak kenal. Iya, bener-bener langsung manggil gitu kan. Aku juga agak shock ya, nge-freeze juga kayak enggak lah, udah buru-buru pulang kata aku. Besoknya lagi pas dia ke tempat aku itu, kalau ini kayak semacam apa ya? Cewek temanmu? Cowok. Oh, cowok. Dia itu kayak suara-suara gitu sih Teh. Lebih tepatnya kayak di plafon gitu, kayak ada suara-suara gemuruh gitu. Terus tiba-tiba ntar kayak pohonnya tuh gerak sendiri yang di depan itu. Itu udah sering banget. Jadi pas teman-teman aku main ke situ tuh ya ada yang anak kecil itu, terus ada yang orang nggak ada kepalanya, terus yang ini dipanggil-panggil. Sebenarnya banyak teman-teman aku itu yang ngalamin hal-hal kayak begitu. Cuman ya kataku udahlah nggak usah diiniin lagi. Jadinya parno. Jadi setiap misal aku mau ibarat kata mau berusaha buat berani sendiri tuh jadi akhirnya harus bergantung kepada orang lain biar ya gimana ya Teh, apalagi kan aku cewek ya tinggal sendiri di rumah segede itu. Terus kayak yang ibarat kata udah beberapa hari ini juga tuh aku yang kayak gelisah, kayak tiba-tiba tuh deg-degan. Terus ntar kalau misal aku udah mau jam tidur nih, misal jam 12 gitu kan, kadang jam 1, jam 2 baru tidur kan. Itu tuh nggak kayak yang
kemarin langsung tidur cepet, kayak tiba-tiba tuh gelisah. Terus ntar kalau misalkan aku ngelihat, karena kan tempat tidur aku tuh kayak yang bersusun gitu kan, ketika aku ngelihat ke atas tuh kan, aku tuh biasa kalau tidur gelap, itu tuh kadang ada bayangan gitu dari atas, kayak yang kan misal susun nih, kayak yang dia kayak gini ke bawah. Jadi pas waktu aku mau gini tuh tiba-tiba tuh dia kayak yang gitu ngeliatin aku juga gitu. Makanya pas di situ tuh aku bener-bener yang kayak, ini sebenarnya nggak beres aku apa ini makhluk-makhluk sih, kata aku. Terus aku ada juga rekan kerja yang dia itu baru 7 bulan juga di situ, dia baru terhitungnya. Dia itu nggak bilang sama aku pas waktu dia diliatin kuntilanak sama, ya bisa dibilang genderuwo ya, dia gede, tinggi, hitam kan. Dia tuh nggak bilang, dia itu juga tiba-tiba sakit selama 12 hari. Posisinya di mana itu? Di mes juga? Di mes juga, tapi beda kamar. Kalau dia itu kamarnya itu kayak kacanya itu langsung keluar, jadi nggak ada hordengnya kan, bener-bener yang lepas gitu langsung keluar. Dia nggak bilang, tiba-tiba dia sakit. Tibanya dia bilang kayak yang tiba-tiba, kok badan aku jadi nggak enak ya, gini-gini. Emang kamu habis ngapain? Kenapa gitu? Cuman sayangnya tuh dia nggak mau terbuka sama aku teh. Jadi ketika dia ngelihat apapun itu yang menurut dia kayak yang alah udahlah orang biasa gitu. Sedangkan kan dia baru penghuni di situ ya. Kalau aku misalkan udah ada kayak suara-suara ataupun misalkan kayak aku diliatin sosok yang kayak gitu udah biasa. Tapi kan kalau kamu misal orang baru, kamu kan belum tahu aturan-aturan di sini nggak boleh apa. Misalkan kamu ngelihat kayak gitu, latahnya tuh kan ya namanya juga orang latah, hewan segala macem kan terucap ya teh. Ya mungkin dia agak juga nggak suka ya, karena mungkin kamu siapa kok di sini, kok kamu nggak kenalan sama aku. Soalnya pas awal aku, ya itu pas waktu malam satu suro itu dia langsung tiba-tiba datang itu teh. Makanya mungkin yang kedua teman aku ini dia belum ngucap salam atau apa, dia langsung tidur di situ. Bisa jadi gitu karena beda kamar juga kan. Makanya itu juga dia sakit sama 12 hari juga. Sama 12 hari juga? 12 hari juga dia. Tapi untuk secara medisnya ya nggak masuk akal juga sih. Soalnya ya pas waktu diurut sama Sima itu, Simanya juga bilang kayak, kamu yang hati-hati Neng di sini, jangan aneh-aneh gitu kan. Terus aku juga nggak tahu ya maksudnya apa yang dia lakuin di dalam kamar itu, maksudnya kayak kamu ya nggak tahu lah, telepon atau segala macem yang mungkin makhluk ini nggak suka, dia makanya kayak menghantui gitu loh teh. Jadi terus menerus dia kayak begitu. Yang pertama dia nggak kapok, keduanya dia masih kayak begitu lagi tapi nggak dihirauin, yang ketiga pas waktu sakit yang terakhir dia langsung balik kampung. Oh nggak balik? Nggak balik. Mungkin ya karena dia pertama takut, kedua ya memang karena kurang komunikasi aja, kayak miskomunikasi, kamu nggak bilang sama aku gitu. Terus pernah juga kayak yang aku udah bilangin kayak ya udahlah sebarin aja garam gitu kan, tapi dia kayak yang ngeyel gitu, nggak mau yang ngedenger, kayak alah udahlah udah biasa cok, kata dia gitu. Ya tapi udah. dari pihak klinik atau tempat kantormu nggak ada yang mau mindahin kamu ke mes lain? Karena itu udah rumah dia gitu. Oh dia udah beli di situ? Udah beli di situ, jadi kayak ya mungkin mikirnya dia karena buat invest juga kali ya, bisa jadi makanya dia kayak di situ. Ketika aku bilang sama manajemen kayak yang Bu ini gimana kebijakannya, aku sering sakit gini karena ini, alah udahlah nggak usah yang terlalu dipikirin ya, karena kan kamu memang ada bawaan dari Jawa, malah dia seuzon gitu ya. Kalau aku tuh lebih kayak nggak mau banyak omong ya teh, misalkan dia nggak mau kayak yang bertanggung jawab ya udah gitu. Toh ibarat kata aku dari awal aku kayak terus-terusan ada aja kayak gitu kan, aku juga udah bertahan sampai di sini udah 3 tahun gitu, nggak kerasa juga. Cuman ya kalau sekarang tuh udah lebih yang kayak bersahabat aja sih sama mereka yang nggak tahu gitu. Misal mereka menampakkan oh ya udah berarti kamu ada gitu. Kayak yang terakhir kemarin pas waktu aku sakit itu, si emak juga bilang gitu, ngapain kamu di situ melotot, kata dia gitu kan. Udah mak nggak usah diperjelas, kata aku, karena memang si emak itu kan, wah kamu hebat ya Neng, kamu tinggal di sini sendiri berani loh, kata dia gitu. Padahal di sini ya bukan hanya makhluk-makhluk yang sekedar makhluk yang biasa gitu. Di sini tuh udah yang ibarat kata ilmunya kayak kamu punya, dia bilang gitu. Maksudnya mak, kata saya gitu. Ya kamu kan memang karena orang bisa kan, memang dari keluarga kamu ada kan yang bisa kan. Tapi saya nggak tahu ternyata tuh kalau buyut saya itu memang juga bisa. Dulunya kayak nyembuhin orang gitu. Makanya sampai sekarang saya juga disuruh sama disupport sama teman-teman kayak udahlah kamu ini aja, kayak yang
tekunin aja puasa gitu-gitu. Cuman aku lebih kayak udah nyaman lah jadi diri sendiri, udah nggak usah yang gimana kayak orang lain. Udah pokoknya aku nggak mau ibarat kata aku sakit atau gimana, ya udahlah kata aku, udah terima gini aja gitu. Tapi security di sana ada jawab apa lagi atau gimana? Dia cuman bilangnya gini sih, kayak yang ya kamu bilangin lah sama bos kamu syukur-syukuran kek, pengajian kek, apa kek gitu. Itu juga awalnya cuman disuruh buat kayak pengajian doang, kayak itu pun juga yang disuruh ngaji tuh satpamnya doang, yang ternyata itu juru kuncinya perumahan situ. Dia yang kayak udah bilang, udah kamu di sini hati-hati aja. Dia cuman kayak yang mungkin baca-bacain gitu. Setelah itu ya masih ada kejadian mistis juga gitu. Walaupun kayak yang udah disyukurin atau ngajiin juga, yang namanya kita hidup berdampingan ya teh kan, ya nggak mungkin dong kayak aku nggak menginginkan kamu, ibarat kata kita hidup berdampingan, walaupun kita juga kadang sering ya mungkin dia kayak yang caper gitu juga kan, kayak sering nampakin. Cuman ya yang nggak aku suka tuh ketika aku keluar sih teh, lebih kayak ke gimana ya, kerasa banget gitu ketika aku balik lagi bawa. Iya, pasti selalu kayak begitu terus. Aku misal cuman keluar cari makan kemana gitu, nggak sengajanya pulang besoknya langsung demam. Dan aku pasti kalau sakit itu demam dulu, demam udah yang 2-3 hari itu nggak turun-turun, abis itu badan sakit semua, ya itu udah pasti ketempelan. Ya udah, si emaknya juga bilang kayak yang udahlah Neng, nggak usah keluar-keluar dulu kata dia. Ya gimana ya, masa nggak makan, ibarat kata ya bisa lah GoFood atau segala macem, tapi kan kita anak, ibarat kata kita kuli, ya kali tiap hari GoFood. Ya kalau iya bener, apalagi kan kita juga ada kayak motor kan, bisa lah keluar cuman ke depan doang gitu. Tapi yang kayak gitu kan juga kita nggak tahu juga teh, apalagi di tempat aku itu katanya dulu memang bekas kuburan, bekas buangan juga. Makanya ketika orang-orang yang kayak di situ tuh mereka juga mengalami hal yang sama gitu, dan setiap rumah itu dia juga ada cerita dari tetangga yang katanya sama kok Neng, aku juga gini, aku malah justru maghrib katanya gitu juga, kayak yang ada dia juga sosok gede tinggi di sebelah pintu gitu. Tapi hampir rata-rata semua yang pengisi di situ tuh hampir sama, karena memang sebelah perumahan aku itu memang ada makam keramatnya teh. Jadi si satpamnya juga pernah bilang kayak yang ntar kalau misalkan ada nenek-nenek, ya udah itu dia lagi main-main aja ke sini, bilang gitu. Ngeri juga sih di sini kata aku, ngeri-ngeri sedep kata aku. Berarti kamu bertahan sampai 3 tahun ini. Iya. Sekarang sudah aman-aman aja, sudah terbiasa sih lebih tepatnya. Iya benar. Cuma ada teman lagi nggak di dalam mes atau masih kamu sendiri? Aku sendiri. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Rumahnya sebesar studio ini atau lebih kecil lagi? Lebih besar lagi. Nah berarti dalam konteksnya gini, rumah sebesar itu yang bersih nyapu ngepel siapa? Aku sendiri. Kamu sendiri? Dan itu pun aku cuman kayak ngebersihin, kalau untuk ngepelnya itu cuman seminggu sekali. Kayak misalkan aku libur, aku baru bersih-bersih rumah gitu. Ada perabotannya atau enggak? Banyak. Oh dia full furnish gitu? Ada iya. Isinya? TV gitu-gitu ada? Ada TV segala macam. Ya kayak rumah tinggal ya? Iya bener. Makanya kadang aku juga sempet kayak berpikiran, apalagi di samping aku itu kayak banyak tumbuhan yang dia itu udah yang sampai tinggi-tinggi gitu. Mungkin ya dari situ juga bisa jadi gitu kan. Sampai sekarang malah ketika aku bilang sama manajemen kayak, ini gimana Bu, minta duitnya buat bersih-bersih, buat di belakang. Ya kamu kan bisa bersihin sendiri gitu. Aku udah males teh, aku nggak mau yang kayak, yang ngapain aku yang harus keluar duit. Sedangkan kan ibarat kata aku di sini tuh segala macam dia teh kayak kayak listrik dia segala macam, pokoknya yang terjadi di mes itu dia yang bayar gitu, bukan aku. Jadi selama aku di situ tuh aku cuma bisa merawat aja, nggak mau aku yang keluar sepeser pun gitu kan. Dia malah nggak pernah kayak yang berpikiran bahwa oh kalau itu nanti bisa jadi sarangnya, kan kita juga nggak tahu. Tapi dia yang bodo amat lah, pokoknya kalau dia belum merasa aku terancam, dia baru ada gerakan gitu. Makanya aku sampai sekarang tuh ya udahlah, bodo amat juga teh. Makanya sekarang misal pun aku kenapa orang yang ngurusin juga diri aku sendiri gitu. Makanya ya udah gitu. Yang penting cari duit halal, udah tenang. Bener. Oke Anggun, seru juga sih tinggal di satu komplek sendirian di rumah besar, terus dengan huru hara per makhluk goiban. Tapi hebatnya bertahan sampai 3 tahun gitu. Ya, kalau yang lain mungkin udah kabur kali. Ada cerita kosan horor, cerita apa
ini horor, ini mes horor tapi masih tetap bertahan. Berarti masih bisa menyeimbangkan otak, hati dan perasaan. Itulah kalau misalnya kita memang kalau namanya makhluk goib itu mengganggu, bikin kita risih, bikin kita kadang ketakutan atau akal kita jadi kayak hilang setengah, ngerti nggak? Kayak rasanya mau loncat, rasanya mau bunuh diri, bla dan segala macam. Tapi balik lagi, kekuatan besar itu kita, bukan dia. Bener, di diri sendiri. Karena manusia itu tatanya lebih besar lebih tinggi dibandingin para jin, setan dan makhluk goib lainnya. Oke, buat sahabat misi semuanya mungkin yang punya cerita seperti Anggun mau berbagi di sini, sekali lagi aku ingetin boleh buat chat ke dua adminku, mau ke admin Sasi ataupun Ririn. Nanti dikasih tahu cara follow up-nya kayak gimana, cara untuk datang ke sini gimana, nanti ada timku. Dan buat semuanya yang mau konsul, mau nanya ini di komentar, kalau mau ketemu Teria gimana sih, aku mau konsultasi, mau pengobatan dan lain itu apa, ngundang atau mau datang ke tempat aku, chat kedua admin aku di admin Ririn sama admin Sasi. Oke, terima kasih buat sahabat misi semuanya. Apapun yang ada di cerita kali ini, apapun yang ada di cerita lagi udah ngantuk bos. Apapun yang ada di sini, cerita yang terbaik, kamu ambil positifnya aja, negatifnya buang sampai belibet. Positifnya kita ambil, negatifnya kita buang. Terus apapun yang kalian dengar di sini, jadiin kalian pelajaran terbaik. Berarti Anggun itu salah satu perempuan yang hebat karena dia bisa menghalau makhluk goib dengan percaya diri, keimanannya dia. Dan satu pesan terbaik aku untuk kamu, tetap jaga ibadahmu, minta doa restu sama orang tua. Oke, itu udah pesan paling baik banget dari aku. Dari pesan-pesan aku yang terbaik untuk yang lainnya. Kamu perempuan hebat. Oke, terima kasih sahabat mistis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.